Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Oke, hari ke-26. Kata kuncinya adalah takdir. Ngomong-ngomong soal takdir, apakah Steven masih menakdirkan ngirimin gua makanan kue-kue Natalnya? Alah, maksa. Serius, Steven. Gue masih penasaran, di Ambon masa nggak ada yang makanan khas Natal sih, Steven? Apa ya? Diem kan dia. Paling ini ya kue kering lah. Oh, kue kering. Kue kering, iya. Bagea ada nggak bagea? Bagea tuh tetap ada. Karena dia oleh-oleh kan, sejenis oleh-oleh juga. Dan makanan harian lah, kalau misalnya ada yang mau sarapan gitu. Tapi yang jadi ciri khas di keluarga lo kalau Natal apa? Kalau makanan? Ya paling khasnya tuh ini, makan bareng gitu, ngumpul makan bareng. Padahal yang gue tanya sih makanannya, tapi nggak apa-apa, enak juga itu. Ngebayangin. Oke. Takdir, siapa yang mau duluan? Aku ada. Takdir. Steven duluan tadi. Steven. Evan. Ya. Sorry Mas Toto. Aku ada satu judul buku yang benar-benar bersentuhan sama takdir nih. Buku yang paling berkesan juga buat aku di tahun ini. Judulnya itu Mutiara di Padang Ilalang. Buku ini tuh adalah buku memoirnya dari Teja Bayu, anaknya dari Sujoyono. Memoir yang berkesan buat aku karena beliau tuh melukiskan pengalaman hidupnya sebagai tahanan politik dan ditulis tuh secara apa adanya, secara mengesankan gitu deh. Kenapa namanya takdir? Apa ada unsur takdirnya di situ atau gimana? Karena apa ya? Karena apa yang beliau lewati tuh seperti takdir yang nggak bisa diingkari gitu loh. Dan ya udah, namanya juga hidup ya. Dibilangin sama ibunya Mia Bustam. Oke, itu perlu dibaca juga. Oke, takdir, Toto. Takdir yang terlintas dalam pikiran gua impromptu lagi adalah Sultan Takdir Ali Sabana lah. Lu ngambil punya gua lu. Gak bisa. Ya memang Sultan Takdir Ali Sabana angkatan lu. Cuman kan gua salah satu pembaca ketika zaman buku-buku SMA dulu gitu kan. Ya udah, mau gimana ngomongin Sultan Takdir Ali Syahbana, karena gue juga udah nyiapin itu. Apa bukunya Sultan Takdir Ali Syahbana? Sultan Takdir Ali Sabana yang pernah gue baca ya Layar Berkembang. Tapi kalau setelah gue lihat berkunjung ke balai pustaka atau kayak gitu-gitu, ternyata terus browsing internet kayak gitu-gitu, ternyata bukunya dia tuh banyak ya. Yoi. Cuman banyak kan paling kita cuma tahu Layar Berkembang. Terus apa lagi? Zaman SMA kita baca apa? Dian yang tak kunjung padam. Atau tak putus di Rundu Malang. Tapi dia banyak sebenarnya karya-karya yang lain gitu yang juga non fiksi ya. Cuman biasanya kita kalau kata Sultan Takdir Sabana biasanya yang kita pikirkan adalah karya sastranya dia gitu. Gue pengen ngumpulin lagi ya. Kayaknya sekarang Balai Pustaka juga nyetak buku-buku dia lagi nggak sih ya? Coba gue cari deh. Harusnya dicetak lagi. Di Gramedia Digital kayaknya ada beberapa deh. Ada beberapa ya. Iya. Buat teman-teman yang belum kenal atau belum pernah berkenalan, Sultan Takdir Ali Syahbana ini adalah salah satu sastrawan senior kita. Dia ini angkatan pujangga baru kali ya. Levelannya Armin Pane gitu kan ya. Oke. Betul. Dapet. Gile. Steven, lu pernah baca bukunya Sultan Takdir nggak? Sepertinya belum. Belum pernah, Van? Iya, belum. Wah, lu harus baca, Van. Harus. Ada di Gramedia Digital, ada Tebaran Mega, Tak Putus di Rundung, Kalah dan Menang, Dian yang Tak Kunjung Padam, dan Anak Perawan di Sarang Penyamun. Let's see lah. Kayaknya Kepo Buku 2022 perlu ngomongin soal buku-buku klasik, sastra klasik Indonesia kali ya, Toh ya? Perlu tuh kayaknya tuh. Baiklah. Mungkin dalam sebulan kita bikin satu lah ngomongin sastra klasik. Oke. Betul. Gua nge-tag Dian yang Tak Kunjung Padam. Itu dia topik mengenai takdir. Beres kan kalau dikerjain bertiga. Tapi ngomong-ngomong, lu kan lagi sibuk kemarin-kemarin nih. Itu lu dengerin gak sih
30 hari bersuaranya gua sama Steven? Dengerin. Kenapa emangnya? Ada Opat sempat ikutan. Ada siapa Yang Opat lagi? gue belum denger sih. Yang Lu Opat belum. 2 kali malah, dia pakai nagih lagi. Terus siapa lagi, Van? Rabica. Rabica tuh ininya malah seru banget ya topiknya. Oh iya, menarik banget. Kalau misalnya Mas Toto sempat didengar tuh prinsip mereka tuh dalam membuat toko buku tuh untuk apa ya? Untuk meregenerasi pemikiran ulama ya. Kalau nggak salah ya Bang Rane. Betul. Research. Bahkan sampai Rabica cerita tentang ada perpustakaan di Mesir yang berdebu gitu ya. Terus di situ ada ditemuin beberapa karya-karya ulama Indonesia yang ditulis dalam bahasa Jawi. Kita dengerin ulang sedikit cuplikannya ya. Yang mau dengerin lengkap sih silakan lihat di 30 hari bersuara episode 11. Kita dengerin. Dulu di tahun itu 1800-an banyak ulama Indonesia yang akhirnya kerjasama dengan toko buku Halabi. Mereka mengirimkan tulisannya dan akhirnya dicetak di sini sampai saat ini masih ada. Dan gak cuman di Indonesia, gak cuman karangan ulama Indonesia. Toko Halabi juga mengoleksi banyak sekali buku-buku dari negara lain. Indonesia, Malaysia, Singapura. Halo Om Toto, Singapura. Ulama Singapura juga banyak ngirimin karyanya ke toko buku ini. Termasuk ulama-ulama Thailand. Hai Om Rane. Di sini banyak banget bukunya di toko buku Halabi. Brunei juga begitu. Dan khasnya, walaupun ulama-ulama Indonesia itu bikin buku khususnya tentang agama Islam ya, tentang pelajaran agama Islam, itu ditulisnya dengan aksara pegon. Aksara pegon itu tulisannya bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Sunda, tapi ditulis dengan tulisan Arab kayak gitu. Itu yang disebut dengan pegon. Dan tercetak di Kairo, Mesir ini tercetak. Dan paling banyak karya ulama Indonesia yang ada di toko buku ini itu ada karyanya Maulana Syekh Nawawi Banten. Kalau orang Thailand, Syekh Abdullah Daud Al-Fatoni. Beliau dari Fatoni, dari Thailand. Ada juga karangan Syekh Mukhtar Biraden Nata Negara dari Bogor. Coba, hai orang Bogor yang lagi dengerin. Nih, kalian harus bangga loh. Salah satu orang Bogor karyanya dicetak di Kairo ini. Oh, oke. Dan itu sampai gue cari YouTube-nya tuh, karena dia sebenarnya cerita tentang temannya seorang YouTuber gitu. Dan ada. Makanya dengerin edisi itu. Asik. Episode 11. Oke, kita masuk ke hari 27. Tapi bukan hari ini. Besok, tungguin besok. Kita balik lagi di 30 hari bersuara ala Kepo Buku hari ke-27. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.